Selamat pagi, Bu Rika. Saya senang bertemu dengan hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Oke Pak, makasih ya Pak. Terus nanti saya ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan sensor, meningkatkan aktif, sama nanti baru saya akan memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Saya akan mendukung panjenengan dalam hal ini untuk membimbing bagaimana sih yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini. Nah, kira-kira bagian mana yang ingin fokuskan? Yang saya ingin memperhatikan saya waktu meningkatkan aktif, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan siswa ini saya. Saya catat dulu kan. Saya catat. Terus menurut Anda, nah sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini, dalam memperhatikan keaktifan dari siswa itu sehingga pembelajaran itu bisa lebih baik? Untuk saya sih percaya untuk peningkatan aktif. Jam pelajaran telah usai. Seluruh siswa diharapkan pulang ke rumah masing-masing. Akan sangat berguna saat proses coding untuk meningkatkan keterampilan ini. Mungkin saya yakin bisa lebih baik. Oke, baik. Saya paham sekali. Nah, sekarang ya, apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap nanti di observasi ini memberikan materi yang nanti dapat membangun membantu saya kepada siswa, khususnya untuk siswa dapat mendengarkan aktif, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Oke, baik. Nah, terima kasih jika ini nanti kita observasi. Semoga sukses, tidak ada sesuatu apapun, dan tujuan yang harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Ya, siap. Terima kasih Bu Rika. Mari. Langsung ke kelas ya Pak? Ya, oke, siap. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita dengan bacaan gas. Kita sudah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
pada tahun berapa? 1500. Nah, sebelum kita ke Belanda, ya kita bisa simak sebentar bagaimana Belanda masuk ke Indonesia setelah Portugis sama Spanyol. Oh iya, untuk Jepara pernah didatangi Portugis ya? Nah, peninggalannya di mana? Sekarang kita simak sebentar. Tolong sambil nunggu kalian bisa baca dulu untuk sejarah Belanda ke Indonesia. Dulu ya yang nanti guru berikan, terus nanti kalian bisa menulis apa saja faktor-faktor Belanda masuk ke Indonesia. Ya, diperhatikan dulu ya. Anak-anak, sebelum Bu Rika menjelaskan tentang sejarah Belanda masuk ke Nusantara, ya, kita perhatikan dulu untuk tayangan ya, sejarah Belanda masuk ke Nusantara. Disimak baik-baik ya. Nusantara adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, tanah yang subur, lautan yang terbentang luas, serta aneka ragam hayati dan non-hayati, baik minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas, menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir sampai di Nusantara adalah Belanda, setelah sebelumnya Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda yang menjadi penguasa utama
dan yang paling lama di Indonesia. Dari laman kompas.com, sebagaimana dikutip dari A History of Modern Indonesia 6 tahun 2008, karya F.C. Riegler, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda untuk memiliki jalur perdagangannya sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar di daratan Eropa pada masanya. Sebelumnya, Belanda mendapat sumber rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, Belanda dilarang menerima sumber rempah dari Portugis. Sejarawan M.C. Riegler dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawetan makanan. Pemirsa, meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudera yang mereka lakukan sejak abad ke-15 Masehi tidak hanya didasari oleh tujuan tersebut. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad ke-15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan mana terbesar di Jawa Barat. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Meski belum menemukan pusat rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Dua tahun berikutnya, Belanda kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Nekla yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Company (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa di antaranya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain,
menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkat oleh Gubernur Jenderal VOC, antara lain sebagai berikut. Peter Wood, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama, yang memerintah antara tahun 1610 sampai dengan 1619 di Ambon, Maluku. Jan Peter Zurkoen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua, yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Bandar. Para pedagang Nusantara tidak lagi mampu bersaing dengan pedagang Belanda. Penyebabnya bukan hanya monopoli perdagangan Belanda dan armada dagang yang besar, akan tetapi pedagang Belanda juga didukung oleh kekuatan militer. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan cara tersebut, selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC. Di antaranya Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Maluku, Kerajaan Ambon, Kerajaan Makassar, dan Kerajaan Bone berhasil dikuasai. Dari laman Kumparan.com menyebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, VOC yang telah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Indonesia ternyata mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran VOC antara lain hutang VOC menumpuk, banyaknya pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. VOC harus membayar biaya perang yang sangat besar, terjadinya persaingan dengan Inggris dan Prancis, dan terdapat pegawai VOC yang melakukan perdagangan gelap. Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia diarahkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Pemirsa, berdirinya VOC menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil monopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian besar Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Sejak saat ini, Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di Indonesia berlangsung sampai dengan tahun 1942. Setelah kalian memperhatikan apa yang tadi dijelaskan, sekarang guru mau meminta kalian untuk menuliskan apa yang kamu lihat tadi, yang kalian dengarkan dari kertas ini. Nanti dibukukan per kelompok ya. Nah, yang kamu tangkap dari apa tadi, tayangan tadi ya, tentang masuknya Belanda ke Indonesia, apa saja yang kamu pahami. Tulis, saya kasih waktu 15 menit. Nah, itu nanti apa terbentuknya VOC,
sebelum kita presentasi, nah, kita dulu yuk, diri yuk, diri semua yuk. Ayo ambil posisi yang nyaman, jangan sampai bikin kita. Yuk, yes, diri yes. Kita tirukan yuk. Di bulan
bangsa Belanda menjajah Indonesia yang pertama itu pembentukan POC. Benar apa salah tadi aja ya? Terus ada lagi penerapan tanah paksa, ya, dan yang terakhir adanya politik etis dan politik balas budi. Ya, boleh kita kasih aplaus untuk kelompoknya, Mbak. Sekarang ya untuk kelompok yang enggak, seperti kemarin ya presentasinya. Nah, ada mau buka? Yang belum jelaskan kamu situ, yuk. Ayo dibuka dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang menjelaskan. Tanah air. maksudnya berjalan ke kanan air sampai sepanjang lihat. Dengan bangsa Belanda. 1. POC. 2. Menerapkan sistem tanah pada masa pemerintahan kolonial Belanda 1830 sampai 1870. 3. Politik etis atau politik balas budi. Jadi yang ditangkap sama seperti kelompoknya kembang ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian kan tadi sudah memperhatikan dan tahu Belanda masuk ke Indonesia karena keberhasilannya 3 itu ya. Oke, nggak masalah ya, sama seperti kelompoknya kembang. Kita kasih plus dulu untuk kelompoknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya Ainara. Kami akan menjelaskan keistimewaan POC ke Indonesia. Ini dari kelompok katanya nggak jelas. Dibacakan oleh isi ayat Yang di belakang benar akan tidak ini.
pendidikan spesial bagi anggota masyarakat Belanda, yaitu belajar tentang kehidupan di Indonesia. Merupakan usaha Belanda dalam A. Memberikan pendidikan dan Indonesia. B.